الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون صدق الله العظيم تقبل الله منكم ومنا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih kami ucapkan kepada Nanda Rokib yang sudah membacakan Quran. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mendengarkan tauziah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sabirin. Kepada beliau dengan hormat disilahkan di kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana wa faddalana biqudumi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna wa ya mufaqihan nabi sallallahu alaihi wasallam faqihna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه
inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faqra'u ma'dubatallahi mastata'tum. Yang saya hormati kepada segenap pengurus Masjid Nurul Iman, segala pengurus tanpa terkecuali, dari ketua, imam, kemudian marbotnya atau bahkan sekuritinya tanpa terkecuali. Dan saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan oleh pengurus masjid ini tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid ini. Begitu juga para jemaahnya, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada segenap para masyayikh, para ustadzat, para asatidah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk malam keberapa Ramadan? 25 19. Bila 25 cepat benar tadi. Ya, okey. Alhamdulillah nyambung. Yang saya tanya dengan yang saya jawab nyambung. Kemarin saya ceramah di salah satu masjid Pontianak. Saya tanya, "Bu, sekarang Ramadan keberapa?" Salah satu dari ibu-ibu jawab, 17 hari lagi lebaran Pak Ustaz. Wah, saya bilang, ngapa yang dijawab nak lebarannya? Saya bilang, saya tanya Ramadan keberapa. Ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki Ramadan yang ke 19. Ya. Nisfu Ramadan dhahaba wa nisfu dhahabun. Separuh bulan suci Ramadan telah berlalu, sisa separuh bulan suci Ramadan adalah merupakan emas. Jadi Ramadan kalau semakin hari semakin berkurang, bukan artinya berkurang kemuliaannya, justru kemuliaannya semakin besar. Maka beruntung orang yang meningkatkan semangat ibadahnya dari awal sampai akhir Ramadan, tidak di awal saja, menunjukkan bahwasanya dia memiliki persiapan yang sangat baik atau yang sangat matang. Orang yang tidak ada persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, maka dia KO di pertengahan Ramadan. Di awal Ramadan dia semangat, di pertengahan Ramadan dia KO. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Tiba-tiba ngejot, ikut solat tarawih 20 tambah witir 3 rakaat. Tak pernah solat qiyamul lail. Jangankan qiyamul lail, subuh aja kadang dilaksanakan di jam 9 pagi. Namanya bukan subuh, subuh waktu duha. Ya. Akhirnya mau tak mau dia bangun sahur. Karena kalau tidak sahur, lemah puasanya. Puasanya berjalan begitu saja. Qiyamul lailnya berjalan begitu saja. Karena tidak ada persiapan, begitu masuk 15 Ramadan dia tumbang. Kenapa tumbang? Karena fokusnya bukan Ramadan lagi, tapi fokusnya adalah lebaran. Setiap orang bisa berlebaran, tapi tak setiap orang mendapatkan kemenangan. Orang yang tak puasa bisa lebaran, betul tak? Betul tak? Apa yang tampak dari lebaran? Baju baru, orden baru, sofa baru, cat baru. Terus apa lagi? Perabot baru, sandal baru. Untung orang rumahnya tidak baru. Ya. Semua bisa. Ya, semua bisa. Tapi yang menjadi titik utamanya di sini adalah bukan lebaran, tetapi mendapatkan kemenangan. Orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang berpuasa dan melaksanakan qiyamul lail sebulan penuh, berhak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal. Malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya adalah memperingati waktu di mana turunnya Al-Quran.
ada dua pertanyaan yang diperingati ini, turunnya Al-Quran sekaligus atau turunnya ayat pertama daripada Al-Quran. Itu yang akan kita bahas. Yang kedua yang menjadi pertanyaan, turunnya dari mana ke mana? Turunnya dari Lauhil Mahfud langsung ke bumi Nabi, atau sementara mampir dulu ke yang namanya Sama'ud Dunya, yaitu langit yang paling dasar, langit utama. Ini akan kita bahas. Mau enggak kira-kira? Sampai kapan? Saya enggak mau. Orang rumah saya yang cari. Ya, adalah satu-satunya ya, cari lagi. Nah, kita memperingati nuzulul Quran. Ini sudah menjadi tradisi turun temurun. Betul enggak? Dulu ingat saya, setiap nuzulul Quran saya hadir. Ya, baik di surau gang atau di masjid di mana orang tua saya melaksanakan tarawih. Pertanyaannya, ya, kenapa nuzulul Quran ini harus diperingati? Jawabannya adalah karena ini bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Kita wajib tidak memperingati atau meyakini turunnya Al-Quran? Wajib tidak? Wajib. Kalau kita tidak meyakini Allah pernah menurunkan Al-Quran, berarti kita tidak termasuk orang yang beriman. Karena rukun iman yang keberapa? Ayo, yang keberapa? Yang kedua adalah iman kepada kitabullah, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Betul? Pertama, kenapa kita harus mengadakan acara semacam ini? Karena berkaitan dengan yang namanya keimanan. Nah, kita semua mengadakan acara nuzulul Quran karena ini berkaitan dengan keimanan. Andai kata, ada di antara kita yang mengatakan, ngapain memperingati nuzulul Quran? Ngabiskan anggaran saja, buang-buang waktu saja dan lain sebagainya, capek dan lain sebagainya. Nah, oke, sekarang mayoritas di antara kita mengetahui kapan nuzulul Quran. Akan tetapi kalau Masjid Nurul Iman tidak memperingati nuzulul Quran, apakah bisa menjamin 50 atau 60 tahun ke depan anak cucu kita masih memegang prinsip nuzulul Quran itu terjadi di bulan suci Ramadan? Sementara sekarang kita dapati anak cucu kita sekarang ini sudah semakin diuji, digoyang dengan apa? Dengan berbagai macam ujian, utamanya adalah ujian yang datang dari handphone. Lihat di jalan, tepi jalan, joget-joget sendiri. Ini ngapa orang ini joget? Saya kira pasien rumah sakit Bangkong lepas, tapi ngapa pula pakai baju bagus? Ya, emak-emak joget. Oh, rupanya depan HP dia lagi TikTok rupanya. Allah. Gitu gak saya jogging? Saya hobi jogging. Jogging saya. Ibu-ibu ramai, ya berjejer dia. Saya kira dia senam. Ngapa pula dia joget-joget? Beda dengan senam. Rupanya lagi TikTok. Anak-anak mengenal TikTok, mengenal Instagram, mengenal Facebook, mengenal Twitter. Apalagi mengenal yang namanya WhatsApp, mengenal yang namanya Telegram dan lain sebagainya. Zaman sekarang ini mereka sudah melupakan kewajiban mereka. Coba kita tanyakan kepada anak kita, kapan diturunkan Al-Quran? Ada yang tahu tidak kira-kira? Tidak ada yang tahu. Mereka tidak akan bisa jawab kapan Al-Quran itu diturunkan. Di zaman sekarang seperti itu, 50 tahun ke depan ada jaminan anak cucu kita akan mengetahui kapan diturunkannya Al-Quran. Ada jaminan? Tidak ada jaminan. Bahkan mohon maaf, jangankan anak-anak, orang tua saja sebagian ada yang tidak mengetahui kapan turunnya Al-Quran. 50 tahun ke depan cucu kita akan ditanya orang, "Nak, kapan nuzulul Quran?" Apa jawab mereka? Tidak tahu. Yang kami tahu, Al-Quran tiba-tiba ada di rak Masjid Nurul Iman. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Tidak tahu mereka. Kenapa?
Karena dari kecil pengurus masjidnya tidak mau memberikan bekal kepada mereka melewati hari besar Di dalam agama Islam ada hari-hari yang harus kita peringati. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ranah keimanan. Salah satunya ada yang namanya Maulid Nabi. Karena ini bagian daripada keimanan. Ada yang namanya 1 Muharram, hijrah Nabi. Ini bagian daripada keimanan. Ada yang namanya Isra Mi'raj. Bahkan Isra Mi'raj, bagaimana para ulama yang mereka itu dalam hal akidah mengatakan mereka yang tidak mempercayai peristiwa Isra, maka mereka telah keluar daripada agama Islam. Ada tidak orang Islam yang tak percaya dengan peristiwa Isra? Ada. Bahkan dia seorang yang berpendidikan. Begitu juga dengan nuzulul Quran. Kenapa wajib diperingati? Karena ini bagian daripada keimanan. Karena turunnya Al-Quran diceritakan di dalam Al-Quran. Andai kata turunnya Al-Quran tidak diceritakan di dalam Al-Quran, barangkali kita masih bisa menerima kalau ini bukan merupakan hal yang penting. Tapi karena turunnya Al-Quran, diperingatkan di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka memperingati nuzulul Quran adalah merupakan hal yang penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul enggak? Maka bersyukur kalau ketua masjidnya masih mau memperingati Maulid Nabi, mau memperingati nuzulul Quran, mau memperingati Isra Mi'raj, mau memperingati 1 Muharram, menunjukkan ketuanya masih memikirkan tentang akidah umat. Kalau sudah ketuanya tidak memikirkan lagi, kemudian alasannya buang-buang uang, sebagian masjid seperti ini ada yang tidak mau mengadakan acara Maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Apa dia jawab? Buang-buang uang aja katanya. Padahal bukan duit dia, betul enggak? Bukan duit dia, bukan duit dia, kecuali duit dia. Duit umat, maka untuk umat. Ya. Alasan mereka apa? Alasannya buang-buang uang. Alasannya apa? Ngotorkan masjid. Ini menunjukkan bahwasanya pengurus masjid tidak cerdas. Mereka ngurus rumah tangga, aturannya dibawa ke masjid. Kalau ngurus rumah tangga, jangan bawa aturan rumah tangga ke dalam masjid. Tidak boleh makan di masjid, makan di luar. Apa pula? Di kotor nih, tidak boleh. Tidak boleh ngumpul-ngumpul di masjid. Habis solat matikan waktu, matikan lampunya. Ngapa pula? Hemat listrik. Padahal masih ada orang yang i'tikaf, masih ada orang yang baca Quran. Dimatikan lampunya. Saya pernah solat Isya terlambat. Solat di belakang di salah satu masjid di kota Pontianak. Dimatikan lampunya. Ditunggu saya sampai selesai solat. Ya. Saya selesai solat, saya zikir, saya doa, baru kemudian ditutup pintu. Saya bilang, apa dimatikan lampunya, Pak? Ngemat listrik, Pak Ustaz, kata. Hemat listrik. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau ada pengurus masjid kayak begini, ya sudah, ya tinggal kembali kepada jamaahnya. Mau diapakan pengurus masjid kayak gini, betul enggak? Ya. Nah, kita punya tugas. Apa tugas kita? Kewajiban kita adalah menanamkan di dalam akidah anak cucu kita bahwasanya nuzulul Quran itu adalah nyata. Kenapa kita memperingati nuzulul Quran? Karena ini bagian daripada keimanan. Kira-kira jelas? Paham? Itu alasan kita memperingati nuzulul Quran. Yang pertama. Yang kedua adalah, Pak Ustaz, apakah benar Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah mutlak. Mayoritas para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, atau yang dikatakan oleh seorang ahli tafsir yang benar, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah, mereka semua mengatakan Al-Quran memang benar diturunkan di bulan suci Ramadan. Hanya saja yang berbeda dari kalangan para ulama ini tentang kapan diturunkannya, di awal, di pertengahan, atau di akhir.
Jelas? Faham? Pertama kita harus meyakini, taruh dulu, bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sudah jelas? Apa dalilnya? Dalilnya adalah pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi, bukan fi lailatin mubarakah, sebagaimana yang dibaca tadi surah Ad-Dukhan. Betul? Surah Ad-Dukhan kan? Surah Ad-Dukhan tadi dibaca, Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan. Kata para ulama di situ adalah maknanya wahyu Allah, kalamullah di malam yang penuh berkah. Malam yang penuh berkah. Kapan malam yang penuh berkah? Dengarkan. Ya, kapan malam yang penuh berkah? Dijelaskan lagi di ayat lain. Di ayat lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil, baru lailatul qadri. Malam yang penuh berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam yang penuh dengan berkah? Lailatun khairun min alfi. Keberkahan malam itu, ya, malam Al-Qadar itu dinamakan karena di dalamnya apabila kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Apa tanda keberkahan di malam Lailatul Qadar? Tandanya adalah Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, Tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya malaikat, semua malaikat turun. Dipimpin oleh siapa? Ar-Ruh. Ar-Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Makanya dinamakan malam yang penuh dengan berkah. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Di bulan Sya'ban kah? Di bulan Jumadil Ula? Di bulan Muharram? Atau di bulan Rajab? Dijawab oleh Allah. Apa? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil. Malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan suci Ramadan. Ini dalil konkret tentang turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Di malam yang penuh dengan berkah. Kapan malam penuh berkah? Di malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Yaitu di bulan suci Ramadan. Kira-kira jelas tak? Faham? Oke, itu turunnya Al-Quran. Sudah? Mengenai tanggal ini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan turunnya Al-Quran itu di awal Ramadan. Ada yang mengatakan turunnya Al-Quran di malam-malam Lailatul Qadar. Tidak dikatakan di malam keberapa, pokok malam-malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan turunnya 27 Ramadan. Nah, di berbagai tempat itu berbeda. Di Asia khususnya Indonesia memperingati nuzulul Quran itu kapan? 17 Ramadan. Di Mesir memperingati nuzulul Quran itu kapan? 27 Ramadan. Artinya ada perselisihan. Perselisih di sini maknanya bukan bertikai, tapi perbedaan pendapat, tapi masih dalam ranah ilmiah. Ada yang mengatakan awal, ada yang mengatakan malam-malam ganjil, ada yang mengatakan pertengahan, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 27. Oke. Kita tidak mempermasalahkan tanggalnya. Makanya kemarin saya bilang ke pengurus Masjid Nurul Iman, jangan berpatokan kepada malam 17. Jangan berpatokan kepada malam 17. Bebas. Begitu juga kita Maulid Nabi. Jangan patokan kepada tanggal 12. Begitu juga Isra Mi'raj. Jangan berpatokan kepada tanggal berapa Muharram? Muharram apa Sya'ban? Isra Mi'raj Muharram apa Sya'ban? Rajab, 27 Rajab. Jangan berpatokan pada tanggal, karena tanggal masih diperselisihkan. Tetapi kita memperingati berpatokan kepada bulan. Oh, Rabiul Awal, Maulid, bebas. Mau awal, pertengahan, akhir, boleh. Oh, Isra Mi'raj, bebas. Mau awal, pertengahan, akhir Rajab, boleh. Nuzulul Quran,
awal bulan, silahkan. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran utama atau tolak ukur di sini bukan tanggal, tapi yang menjadi ukuran utama adalah bahwasanya Al-Qur'an nyata diturunkan di bulan suci Ramadan. Betul enggak? Jelas enggak? Faham ya? Cukup sampai di sini? Alhamdulillah. Berarti saya akhiri. Katanya udah cukup. Saya minum ya. Boleh? Lalu mayoritas umat Islam di negeri Indonesia memakai pendapat siapa malam 17 itu? Hanya satu pendapat dari sekian banyak pendapat. Tetapi dari satu ini para ulama membagi menjadi dua. Pendapat siapa? Pertama, pendapatnya Al-Imam Ja'far At-Tabari yang menukil daripada perkataan Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada ayat yang menceritakan perang Badar. Tahu perang Badar? Yaumul, apa bahasanya? Wa ma anzalna ala abdina yaumal jum'an yaumal furqan yaumal taqal jum'an. Betul enggak? Dan tak kala kami menurunkan bantuan kepada hamba-hamba kami, kata Allah, di hari Furqan. Apa hari Furqan? Yaumal taqal jam'an, berkumpulnya dua pasukan, antara pasukan hak dengan pasukan yang batil. Di sini Al-Imam Ja'far At-Tabari, seorang ahli tafsir, mengatakan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sudah? Tidak. Dikuatkan lagi dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ayat ini menunjukkan 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Tetapi oleh para ulama dikatakan betul turunnya wahyu, tetapi bukan turunnya Al-Quran secara mutlak, secara keseluruhan, melainkan turunnya Al-Quran yang menjelaskan tentang perang Badar. Makanya perang Badar tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, di Indonesia kenapa memperingati nuzulul Quran? Ternyata saya baca sejarah bahwasanya para ulama dahulu ingin menyatukan sekalian dengan yang namanya peringatan perang Badar. Kenapa perang Badar harus diperingati? Ya, karena perang Badar Rasulullah mendapatkan kemenangan yang besar antara 300 pasukan melawan 1000. Antara 300 onta melawan 30 onta. Bayangkan, bisa kita bayangkan begitu banyak perbedaan. Nah, di sini para ulama kemudian membagi kembali. Apa yang dibagi? Turunnya Al-Quran itu pertama kali atau langsung 30 juz 114 surah. Dibagi lagi sama ulama. Nah, ternyata cek dan recheck, ditelusuri, ternyata apa? Turunnya Al-Quran itu dengan dua tahap. Turunnya Al-Quran itu dengan dua tahap. Tahap pertama turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke Sama'id Dunya. Dari Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunya. Apa itu Sama'id Dunya? Yaitu langit pertama. Para ulama mengatakan turunnya sekaligus 30 juz 114 surah. Sudah? Oke. Nah, turunnya dari Sama'id Dunya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur. Berapa lama turunnya? Bukan sekaligus, sesuai dengan situasi dan kondisi. Hingga menghabiskan waktu kurang lebih 21 sampai 23 tahun. 21 sampai 23 tahun. Pertanyaannya, di umur berapa Nabi mendapatkan wahyu yang pertama? Ada yang bisa jawab? 25? Salah. 15? Salah. 50? Tua, benar. Berapa? 40.
Di umur 40 Nabi menerima wahyu pertama. Apa yang diterima Nabi wahyunya? Ada yang bisa? Bukan Iqra, tapi ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Iqra, dari surah Al-Alaq. Nah, jelas? Di umur 40 Nabi SAW mendapatkan isyarat untuk naik ke Gua Hira. Tahu Gua Hira? Yaitu di Jabal Nur, di Gunung Nur, 5 km dari kota Mekah. Kita ngasih taksi sekitar 20 real, minta antarkan ke Jabal Nur. Naik ke Jabal Nur, ke atas itu, ke Gua Hira, itu kalau kita naik bisa menghabiskan waktu hampir 1 jam. Sekarang bagaimana di zaman Nabi? Sekarang sudah dibuat jalan, dikasih anak tangga, kemudian dikasih pegangan. Di zaman Nabi itu bagaimana naik ke Gua Hira? Tidak ada lampu, tidak ada handphone, tidak ada pelita. Bisa kita bayangkan. Dan pada saat itu Ummuna Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha setia menghantarkan Nabi makanan sampai ke atas dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Bayangkan, dalam keadaan hamil, ngantarkan nasi untuk Nabi di Gua Hira. Nabi SAW khalwat, menyendiri. Ini kadang minta antaran nasi, tolong antaran nasi. Tempat kerjanya dekat. Ya, cuman 5 menit. Ambil seorang lah bang, kata dia. Tak kuasa ya. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ngantarkan makanan untuk Nabi yang sedang khalwat dalam keadaan hamil. Tidak ada anak tangga, tidak ada tali, tidak ada tongkat, tidak ada kayu. Dengan dirinya sendiri naik ke atas. Berapa lama menghabiskan waktu? Sedangkan sekarang ini dalam keadaan terang, tangganya sudah rapi. Istilah kita semacam kita naik ziarah makam Daeng Menambun, itu bisa menghabiskan waktu 1 jam. Ada yang pernah ziarah makam Daeng Menambun? Berapa lama naik tangganya? 1 jam ada? 1 jam ada? Tidak nyampai, setengah jam. Itu tangganya bagus lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di saat itulah kata sebagian para ulama 17 Ramadan Nabi menerima wahyu pertama. Apa wahyu pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal nama lam ya'lam. 5 ayat ini yang diterima Nabi di umur 40 di hari ke-17 Ramadan, tempatnya di Gua Hira. Disitulah sebagian para ulama mengatakan awal nuzulul wahyi, pertama kali turunnya wahyu. Maka jangan kita artikan turunnya Al-Quran sekaligus, karena turunnya Al-Quran itu sekaligus hanya dari Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunya. Sementara dari langit ke bumi turunnya itu berangsur-angsur sampai memakan waktu 21 sampai 23 tahun. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu lituqri'ahu 'alan nasi 'ala mukuthin wa anzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan secara berlangsung-langsung agar engkau bacakan kepada mereka wahai Muhammad, yaitu kami turunkan dengan cara berangsur-angsur. Itu dalilnya. Kira-kira jelas tak? Faham tak? Jangan tangguk-angguk jelas, tak tahunya tak jelas. Tapi kira-kira faham tak? Jelas ya? Oke, itu sejarah nuzulul Quran. Berarti turunnya Al-Quran ada dua tahap. Tahap pertama turun secara sekaligus. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud ke langit yang paling dasar. Kemudian turun kedua bukan sekaligus tapi berangsur-angsur. Berapa lama? Maksimal 23 tahun. Tetapi turun ayat pertama surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5.
Sudah jelas? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an wahyu melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kemudian Jibril menjadi sebaik-baik malaikat. Betul apa betul? Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nazala bihi ruhul amin. Ya. Maka kemudian turunlah wahyu itu dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Litakun wa nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin. Ini akidah saya harus sampaikan. Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril, betul tidak? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat itu apa kata Allah? Nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Turun dengannya, yakni dengan Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Turunnya ala qalbik, ke hatimu. Hati siapa? Hati Nabi Muhammad. Kita meyakini sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada berapa? Ada 20. Betul enggak? Salah satu sifat wajib Allah yang wajib kita imani adalah kalamun. Betul enggak? Apa arti kalam? Allah bercakap-cakap. Ini yang masalah. Kalau kita salah faham, ngarahnya ke syirik. Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Sebagian di antara kita ada yang meyakini kalamullah itu sebagaimana kalamun nas, kalamul makhluk. Bercakap-cakapnya Allah kepada malaikat, kepada nabi, itu laksana kita bercakap-cakap dengan sesama kita. Ada enggak yang meyakini seperti itu? Ada enggak? Ada. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang meyakini seperti itu. Allah bercakap-cakap kepada makhluk, Jibril atau nabi, sebagaimana kita bercakap-cakap kepada sesama makhluk. Maka kalau manusia bercakap terdiri atas dua unsur. Pertama suara, yang kedua huruf. Ada enggak orang bercakap tanpa suara? Tidak ada. Ada enggak orang bercakap tanpa huruf? Tidak ada. Orang yang bercakap itu dengan dua unsur, suara dan huruf. Kalau kita menyampaikan sifat Allah dengan sama kalamnya dengan kita, berarti kita telah berbuat syirik. Na'udzubillah. Kalamullah, cakapnya Allah itu beda dengan cakapnya makhluk. Makanya sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Kira-kira sifat wajib bagi Allah sama tidak dengan sifat wajib bagi Nabi? Beda. Sifat wajib bagi Nabi hanya ada apa? Siddiq, amanah, tabligh, sabar. Sementara sifat wajib bagi Allah ada 20, berbeda. Menunjukkan bagaimana sempurnanya Allah dan tidak sempurnanya makhluk. Lalu bagaimana Allah bercakap dengan malaikat dan dengan makhluk, yaitu Nabi? Dijelaskan ayat tadi yang saya sampaikan. Ala qalbik. Rasulullah menerima wahyu itu bukan semacam kita menerima telepon. Harus dengan suara. Betul enggak? Telepon mengeluarkan suara. Dengan suara kita faham apa yang dibicarakan. Betul tidak? Atau kita menerima sepucuk surat. Surat ditulis dengan huruf. Dengan huruf itu kita bisa membaca isi surat. Ini kalau percakapan antara makhluk seperti itu. Tapi ketika Allah bercakap kepada nabinya, bukan melewati suara atau yang namanya huruf, tapi melalui ala qalbik, melalui hati. Bagaimana melalui hati? Kadang saya tanya, setiap kita pernah enggak ada yang namanya bisikan hati? Ada enggak bisikan hati? Betul enggak? Atau suara hati itu ada enggak? Sekarang saya mau tanya, kira-kira yang dikatakan di dalam hati kita itu bentuknya suara atau huruf? Bagaimana dengarnya? Suaranya serak-serak apa lantang?
Ayo jawab. Suara hati yang kata kita, biasanya kita ngomong gini, dalam hati saya, betul enggak? Dalam hati saya cakap dalam hati, betul enggak? Itu terdiri dari suara atau huruf atau bukan suara, bukan huruf? Bukan suara, bukan betul enggak? Kalau misalkan dari suara, suaranya jenis apa? Polifonik atau apa? Kalau dari huruf, hurufnya huruf apa? Latin atau abjad? Enggak juga. Berarti menunjukkan bahwasanya yang diterima oleh Nabi, wahyu itu langsung ke hati, bukan didengar atau bercakap-cakap dengan Allah sebagaimana manusia bercakap dengan manusia yang lah. Kira-kira jelas? Faham? Nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal mundirin. Turun dengannya wahyu itu siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun langsung menyampaikan kepada Nabi, bukan melalui voice note, bukan melalui rekaman, bukan melalui surat, bukan melalui tulisan, bukan melalui bisikan, tetapi ala qalbik, langsung ke hati Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya seringkali Nabi itu mengeluarkan wahyu dalam keadaan tertidur. Contoh, inna a'tainakal kautsar. Itu turun ketika Nabi lagi tidur. Tidurnya Nabi bukan tidurnya kita. Ya, karena Nabi tidur tidak sebagaimana kita tidur. Tidurnya Nabi itu oleh para ulama diibaratkan meleknya kita. Jadi Nabi tahu apa yang terjadi. Ketika Nabi terpejam, kata para sahabat, kami melihat Nabi tertidur. Tak tahunya setelah sahabat menduga Nabi tertidur, Nabi kemudian membuka matanya dan mengatakan, tahukah kalian telaga Al-Kautsar? Apa jawab sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Sahabat tidak melihat Jibril turun. Sahabat tidak melihat ada segepok surat turun, ceprek, tidak. Tetapi tiba-tiba Nabi bangun daripada terlelapnya dan kemudian mengeluarkan wahyu. Di sini kata para ulama, wahyu yang diterima oleh Nabi itu melalui hati. Kira-kira jelas? Faham? Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini berkaitan dengan ranah akidah atau keimanan. Sebab ada di antara kita yang meyakini Allah bercakap dengan suara dan huruf. Sementara Allah itu memiliki sifat mukhalafatun lil hawa. Kira-kira jelas tak? Faham tak? Okey, yang terakhir. Kita semua mengetahui baca Al-Quran itu adalah perkara baik. Betul tak? Ngaji itu perkara baik. Tapi ingat, baca Al-Quran bukan langsung baca, tetapi ada proses. Apa nama prosesnya? Belajar. Siapa kita? Pejabat? Orang kaya? Atau rakyat? Orang biasa? Semua punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Tapi ingat, membaca di sini adalah mempelajari huruf atau tata cara bahasanya. Betul tak? Al-Quran tak bisa dibaca secara langsung. Karena dia taubat, langsung ambil Al-Quran, langsung baca. Yang alif dibaca ain, yang ha dibaca ha, yang ba dibaca ta. Apa jadinya? Ancor, kata orang Juju. Betul tak? Semua butuh proses yang namanya Rasulullah itu punya qori. Kalau kita tadi namakan qori, Rasulullah juga punya qori. Apa qorinya Rasulullah? Siapa? Yaitu Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Salah satu qori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Rasulullah ingin mendengarkan ngaji yang indah, Abdullah bin Mas'ud dipanggil, "Ya Ibnu Mas'ud, iqra." Apa jawaban Ibnu Mas'ud? "Kaifa aqra wa ilaika unzil." Baca wahai Ibnu Mas'ud. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Bagaimana saya mau membacakan Al-Quran sementara Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Iqra ma taqra.
baca apa yang kamu hafal. Dibaca oleh Ibnu Mas'ud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menikmati bacaannya. Abdullah bin Mas'ud itu guru ngaji bagi para sahabat. Sahabat Nabi disuruh ngaji kepada Abdullah bin Mas'ud, padahal sahabat Nabi itu melihat bagaimana Nabi menerima wahyu, melihat bagaimana sebab turunnya wahyu. Terjadi turunnya wahyu sebab apa? Sahabat itu tahu. Dan sahabat juga sebagian besar berbahasa Arab. Tapi sungguh begitu sahabat belajar ngaji kepada Abdullah bin Mas'ud. Sementara kita tidak lihat wahyu, tidak sezaman dengan Nabi, tidak tahu kenapa wahyu ini turun, sebabnya apa, tidak mau belajar ngaji kepada guru ngaji. Ini alamat namanya apa? Usman, Ustadz mandai-mandai. Sekarang banyak Usman nih, betul tidak? Banyak Usman, Ustadz mandai-mandai. Ini Ustadz nih punya pondok hafiz. Begitu dia baca Allah ancolabo, macam mana dia bisa punya pondok tahfidz begini nih? Ya, mentang-mentang dia punya lahan, dia punya rumah lebih, dia tulis depannya rumah tahfidz. Begitu diresmikan, masuk anak-anak belajar tahfidz. Begitu anak-anak balik, keluar dia pakai celana pendek, tidak pakai baju. Bebannya berat. Berat. Jangan anggap enteng. Ingat, kalau kita punya harta, jangan terobsesi kita bisa jadi kiai. Karena kiai itu bukan label yang kita berikan dari diri kita, tapi diberikan oleh kesepakatan para ulama yang ada di daerah itu. Tahu enggak, Imam Izzuddin bin Abdissalam itu gelarnya Sultanul Ulama. Siapa yang membeli gelar Sultanul Ulama? Bagi Imam Izzuddin bin Abdissalam, ulama yang hidup di zamannya. Ini ulama banyak, ada ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir, ulama tajwid, ulama qiraah. Para ulama ini punya masing-masing keahlian, tapi tidak semua memiliki keahlian keseluruhan. Tapi ada salah satu ulama namanya Izzuddin bin Abdissalam menguasai semua metode ilmu. Maka sepakat para ulama tadi mengatakan inilah Sultanul Ulama, pemimpin para ulama. Ini mondok tidak pernah, ngaji tidak pernah, sanadnya tak tahu, tiba-tiba apa? Mendirikan rumah tahfizul Quran. Sahabat belajar dengan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Inna hadzal Quran ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Tahu tidak hidangan? Istilahnya seprah. Seprah. Faqra'u ma'dubatallahi mastata'tum. Makna iqra' di sini bukan langsung baca, tapi belajar baru Saya kasih contoh. Anak saya umur 5 tahun. Saya masukkan ke yang namanya PAUD atau TK. Itu sama gurunya langsung dikasih buku, tidak suruh baca, tidak. Tetapi sama gurunya dikenalkan yang namanya huruf. Ini huruf A, bentuknya kayak genteng rumah. Cara nyebutnya mulut dingangak, betul tidak? Ini huruf B, bentuknya kayak perut orang yang makan habis 2 piring. Ini huruf C, bentuknya kayak mulut, ngangak terus. Betul enggak? Cara nyebutnya dibuka mulutnya, betul enggak? Setelah mengenal satu persatu huruf, baru kemudian belajar menyebutkan huruf. Ayo coba nak, sebut, ini huruf apa? Huruf A, kata dia. Dibuka mulutnya, dibuka. A, betul. Ini huruf apa? B. Dilebarkan mulutnya, B, ya betul. Itu belajar bahasa Indonesia, bahasa kita. Kita mau belajar Al-Quran, tidak bisa otodidak, tidak bisa instan. Cari guru ngaji, belajar kepada guru ngaji. Jangan langsung dikasih label kiai, punya rumah pondok Al-Quran, sementara begitu ngaji, inna anjalna upi lailatul qadar.
Macam mana dia jadi pemimpin rumah tahfidz semacam ini nih? Percaya ke kita masukkan anak kita kepada guru ngaji yang semacam ini? Percaya tak? Saya punya anak misalkan ditanya, mau jadi apa nak? Mau jadi dokter gigi pak. Ya sudah. Mau ke jadi dokter gigi? Mau belajar gigi dengan tukang gigi. Kira-kira bisa tak jadi dokter gigi dengan tukang gigi? Tak bisa, ngamuk dokter gigi. Ya, saya pernah berobat ke dokter gigi. Dokter gigi tanya, kemarin Pak Ustadz betulkan gigi sama siapa? Sama dokter gigi yang di gang ini. Apa dokter gigi itu bilang? Hus, Pak Ustadz, itu bukan dokter gigi, tukang gigi, katanya. Dokter gigi marah, tukang gigi dibilang dok, karena dia tidak ada sertifikasi. Dia tidak kuliah, dia tidak masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi tukang gigi tidak bisa dikatakan dokter gigi. Begitu juga orang yang tidak ada jelas asal usulnya belajar kepada siapa Al-Quran, jangan kita langsung masukkan anak kita belajar Al-Quran walaupun di depan rumahnya tertulis rumah tahfidz Quran. Tidak apa-apalah, tersinggung, tapi ini untuk kebaikan. Betul tak? Banyak sekarang rumah tahfidz. Dulu payah cari guru ngaji. Betul tak? Guru ngaji tidak pakai label dulu, tidak pakai sepanduk, tidak pakai pelang. Yang mau datang silakan. Betul tak? Guru ngaji dulu silakan yang mau datang. Tidak perlu sharing sana, sharing sini, tidak perlu. Guru ngaji dulu, Masya Allah, istiqamah. Saya yang ngajarkan ngaji saya adalah almarhum datuk saya Haji Ja'far. Semoga Allah luaskan kuburnya. Datuk saya bilang, Sabirin, kalau mau ngaji ingat, ya, perbaiki adab. Al-Quran di akhirat ini istilahnya orang. Lehal ini akan jadi perahu, penunjuk ini akan jadi pengayuh. Saya waktu itu kecil tidak berpikir masa Al-Quran jadi orang, tiba-tiba change jadi orang. Begitu saya mondok tahu ada kaitannya dengan kiasan hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maknanya pelajari Al-Quran. Nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Kam min qari'in Quran, mana orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tadi? Al-Quran ibarat hidangan. Kalau kita ngadap hidangan, istilahnya seprah. Itu kita tidak langsung makan, tapi kita pelajari terlebih dahulu apa yang mau kita ambil. Begitu kita ngadap seprah, pertama apa yang kita ambil? Piring. Tidak mungkin tempat nasi langsung kita ambil, ngamuk orang. Betul tak? Ambil piring. Setelah dia ambil piring, apa yang kita ambil? Nasi. Kalau kita ngambil sambal dulu, kepala mayung bisa kena larikan orang. Betul tak? Ambil nasi, kemudian ambil lauk, baru terakhir ambil Kalau kita makan sambal terlebih dahulu, alamat perut kita akan sakit. Begitu juga Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud, dipelajari. Dari mana belajar Al-Quran? Dari Al-Quran kecil. Barulah kalau sudah lancar naik ke Al-Quran besar. Ini tidak pernah ngaji, tidak pernah apa, tiba-tiba karena dia hijrah, taubat, langsung jam 4 subuh datang ke Masjid Nurul Iman, ngidupkan toa, cetek, ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada orang, dia age pekak telinga dengar dia ngaji ini, bukan huruf yang keluar hidung. Ya, dikasih tahu, datang pengurus, matikan. Apa kau buat tu? Ya, aku ni ngaji, kata dia. Kau ni iblis memang tak suka lihat orang ngaji. Bukan masalah ngaji yang tak suka, tapi karena Al-Quran yang keluar dari mulut kau tu berderai. Betul tak? Belajar dulu. Semangat boleh, tapi harus ada bekal yang namanya ilmu. Tidak akan didapatkan kecuali dengan yang namanya belajar.
Kalau sudah belajar Al-Quran dari Quran kecil, nyebut huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain. Dah, silakan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau udah ngaji semacam ini, apa kata orang? Wajar bagus ngaji. Dari kecil diajarkan datuknya ngaji. Ini kalau anda ada sejarah dia belajar ngaji sama siapa, tiba-tiba buka Quran, ngaji pakai toa masjid, apa yang terjadi? Ancur lah. Betul apa betul? Al-Quran itu harus ada ilmunya. Memang banyak redaksi hadis Nabi mengatakan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Makna baca di sini pelajari terlebih dahulu. Kalau dalam hal makan kita harus pelajari agar kita tidak salah makan, maka begitu juga dalam hal Al-Quran harus kita pelajari agar tidak salah baca. Begitu naik menjadi imam, baca surah Al-A'la, apa? Faja'alahu ghusya'an ahwa. Tha dibaca shin. Yang betul apa? Faja'alahu ghutha'an ahwa. Karena dia tidak mau belajar ngaji. Faja'alahu ghusya'an ahwa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah solatnya. Satu masjid Nurul Iman ditanggung imam. Maka pelajari Al-Quran, jangan malu. Cari guru ngaji. Dah tua Pak Ustaz? Dah ada tua. Sayyidina Umar masuk Islam umur berapa? Belajar ngaji sama Abdullah bin Mas'ud. Khalid bin Walid masuk Islam umur berapa? Setelah kalah dalam perang Uhud, belajar Quran sama Abdullah bin Mas'ud. Kenapa mesti malu? Oh Pak Ustaz, bingung nak ngasih gajinya berapa? Sudah semampu kita. Berapa gaji guru ngaji? Ya, sebulannya berapa guru ngaji? 250. Kasih yang layak. Jangan main kepal aja. 1.000, 2.000. Ya, atau dibelikan bingka ya. Sebulan ngaji dibelikan gula 1 kilo. Ini kata gurunya sedang-sedang enggak kau ni? Kena bayar sepidi. Ya, IndiHome sebulan 300 lebih mampu. Gaji guru ngaji ndak ini alamat. Ya, ibu-ibu yang mau anaknya hafiz Quran, ingat cita-cita boleh, tapi jadikan anak kita hafiz Quran yang memiliki moral. Karena seorang hafiz itu tuntutannya berat. Kalau kita mau menjadikan anak kita hafiz dan hafizah, maka dimulai dari diri kita harus cinta kepada Al-Quran. Kita biasakan diri kita baca Al-Quran, membaca Al-Quran, menikmati Al-Quran. Imam Nawawi, apa kata beliau? Jahadtul Quran 30 aman. Saya belajar Al-Quran, kata Imam Nawawi, 30 tahun. Itu Imam Nawawi yang lahir di Damaskus, lidahnya lidah Arab, yang nulis kitab Al-Adhkar hadis, yang nulis kitab fikih yang namanya Ar-Rawdah. Itu jahadtul Quran 30 aman, belajar Quran 30 tahun. Wastamta'tu biha 30 aman. Setelah 30 tahun baru saya bisa menikmati Al-Quran. Saya belajar Quran berapa tahun? Belasan tahun. Saya betulkan Fatihah saya sama guru saya yang belajar di Mekah. Betulkan Fatihah selama 3 bulan. Harus sabar. Tak usah didikte guru. Biarkan anak kita ngaji. Dah sampai mana nak? Sampai sini Pak. Teruskan ngaji terus. Kalau kau tak ngaji, tak ada kasih duit. Saya gitu agak kecil. Tak ngaji, tak dikasih duit. Tak kasih duit bekal sekolah. Ya, itu untuk mendidik. Jangan kita membela anak kita.
Ni anak kita tak bisa-bisa ngaji, kita tanya kenapa tak bisa-bisa. Bukan karena gurunya, bisa jadi bebal karena anak kita. Kenapa anak kita bebal? Bisa jadi maaf sebab kita berikan duit dari cara yang tidak jelas, dari hasil yang tidak jelas. Kerja tidak jelas, hasil tidak jelas, minta anaknya ngaji lancar, sulit. Kita dulu orang tua perbaiki, baru kemudian Allah akan memperbaiki anak kita. Kira-kira jelas? Faham? Pertama, ya, peringatan nuzul Quran ini adalah berkaitan dengan akidah. Sampai seterusnya kita harus memperingati nuzulul Quran. Yang kedua, mengenai tanggal memperingati nuzul Quran itu ada perbedaan di kalangan ulama. Kita tidak memperingati tanggalnya, tetapi yang kita peringati adalah nuzulul Quran di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kita punya kewajiban, siapapun kita, baik kita ustadz atau bukan, baik kita pejabat atau bukan, baik kita orang kaya atau bukan, berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran. Maka dengan itu kita bisa mendapatkan syafaat Quran. Mudah-mudahan dengan memperingati nuzulul Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlu Quran. Amin. Menjadikan anak-anak kita ahlu Quran. Amin. Menjadikan keluarga kita keluarga Al-Quran. Amin. Dan menjadikan kita akhlak Quran. Amin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Quran. Amin. Dan semoga kita semua senantiasa dekat dengan Al-Quran. Amin. Dan semoga anak-anak kita bisa akhlakul Quran. Amin. Dan semoga lidah kita menjadi lidah Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan membaca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan atau kelancangan. Semoga saya bisa dimaafkan dan semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sabirin yang sudah menyampaikan tauziahnya pada malam yang berbahagia ini. Semoga kita mendapat hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau dan dapat pula kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang lebih penting lagi ilmu kita semakin bertambah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya umumkan sekali lagi, insyaallah nanti subuh kita kedatangan tamu dari Ustadz dari Palestina, ya, dari Palestina, yaitu Syekh Ibrahim Suwan. Insyaallah hadir di tengah-tengah kita. Berkah Masjid Nurul Iman ini didatangi oleh ustadz-ustadz yang sangat luar biasa. InsyaAllah nanti subuh ini selain beliau menyampaikan tauziah, dia juga dalam rangka penggalangan dana untuk membantu pondok tahfiz Quran di Palestina dan kaderisasi dakwah pedalaman. Nah, kemudian saya ingatkan kembali juga, insyaallah malam besok kita juga ada kegiatan solat tasbih setiap Jumat. InsyaAllah
malam besok kita akan dipimpin oleh Ustadz Zulkarnain. InsyaAllah hadir bersama kita nanti. Beliau yang akan memimpin dari solat tarawih sampai solat tasbih. Mari kita ramaikan, kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian kesempatan yang masih diberikan oleh Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini jangan pulang dulu Bapak Ibu sekalian. Disilakan di samping sana ada apa namanya itu ya? Lontong kacang gratis. Kami persilakan ibu-ibu, silakan di sana sudah ada tempatnya, sudah ditempatkan. Bapak-bapak di sebelah sini, ya, para ustadz di belakang. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita ramaikan subuh nanti, Bu ya. Jangan sampai tidak hadir. Kalau hadir saja, hadirnya Bapak Ibu sekalian saja itu sudah menyenangkan bagi tamu kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada bapak-bapak ada untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan.